wabarakatuh. Anak-anak ibu udah siap belajar hari ini? Udah, Bu. Pelajaran, ayo sama-sama kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doanya? Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibu absen dulu ya. Azura Zahirah. Hadir, Bu. Natasha Kamila. Hadir, Bu. Alhamdulillah kita hadir semuanya. Tolong dirapikan lagi ya tempat duduknya, jilbabnya. Tasya, jilbabnya itu dirapiin ya. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Ini udah pernah kan dipelajari waktu kelas 2. Nah, di kelas 3 ini kita akan belajar lagi sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita belajar tentang masa awal dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita belajar ini, Ibu harap kalian itu paham bagaimana Rasul itu berdakwah dan bagaimana Rasulullah itu melakukan dakwahnya di tengah-tengah tantangan-tantangan dari kaum Quraisy. Siap belajar? Siap, Bu. Sebelum memulai pelajaran, karena hari ini kita berkaitan tentang dakwahnya Nabi Muhammad, Ibu mau tanya sama anak-anak Ibu. Siapa yang tahu dakwah itu apa? Saya, Bu. Dakwah itu adalah orang-orang yang ceramah untuk orang Islam di masjid. Supaya kita lebih paham lagi tentang apa itu dakwah, terutama dakwahnya Nabi Muhammad pada masa awal kenabiannya, ayo kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Nanti Ibu tampilin video di depan kelas, pakein fokus, kalian perhatikan baik-baik ya. Selama menonton video, kalian itu mencatat poin-poin terpenting yang kalian dapat dari materi kita hari ini. Paham gak? Paham, Bu. Dan kalian gak lupa kan nulis poin-poinnya. Sekarang Ibu minta siapa yang mau menjelaskan ke depan tentang video yang sama-sama kita tonton tadi ke teman-teman
depan sekelasnya semuanya. Bu. Oke, Tasya silahkan maju ke depan. Anak-anak ibu yang lain diperhatiin ya. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Kemudian beliau menceritakan kejadian di Gua Hira kepada istrinya Khadijah. Mendengar cerita tersebut, Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bertemu Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah. Dalam pertemuan itu, Waraqah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad mulai berdakwah. Setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudassir ayat 1-7, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW pada saat itu menghadapi masyarakat Arab yang belum mempercayai kebenaran, sehingga tidak mudah bagi masyarakat Arab untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Strategi yang dilakukan, cara yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berdakwah yaitu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah dakwah yang pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dakwah yang selama 3-4 tahun di rumah Arqam bin Abil Arqam. Sudah, masih ada lagi? Masih ada, Bu. Berdakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat dari kenabian Nabi Muhammad. Sudah, Tasya? Sudah, Bu. Terima kasih sama Tasya. Kasih tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Oke, siapa lagi yang mau melengkapi isi ringkasan yang telah dibuat sama Tasya? Siapa yang mau? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Oke, Azura, Ibu persilahkan maju ke depan. Cara Nabi Muhammad SAW berdakwah pada masa itu adalah dengan cara mengundang kerabat dan orang-orang terpandang dari kalangan Quraisy dalam perjamuan makan yang diundang oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan ajaran-ajaran yang benar kepada mereka. Alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad adalah karena 1. Persaingan merebut kekuasaan, 2. Hilangnya kasta, 3. Kaum Quraisy sangat menentang ajaran Islam karena mereka merasa memiliki status sosial yang tinggi, 4. Hilangnya perdagangan patung. Temannya udah memberikan penjelasan atau hasil pengamatan dia tentang video yang sama-sama kita tonton tadi di depan. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Yang mau bertanya tunjuk tangan ya. Saya, Bu. Jadi siapa yang menerima dakwahnya Nabi Muhammad? Kira-kira siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Azura? Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Amin, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Tahlal bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Zarrah, Arqam bin Abil Arqam, Zaid bin Haris. Iya, Tasya benar sekali. Terima kasih sama Tasya udah menjawab pertanyaan dari Azura. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Setelah anak-anak ibu menonton video tadi, kira-kira gimana sikapnya Nabi Muhammad dalam menghadapi tantangan-tantangan dia ketika berdakwah? Tantangan-tantangannya tadi banyak loh yang dihadapinya. Siapa kira-kira yang tahu bagaimana sikap Nabi Muhammad dalam melakukan dakwah? Saya, Bu. 1.
tantangan dari paman Nabi Muhammad, yaitu dari pamannya Abu Lahab dan Abu Jahal. 2. Tantangan dari penguasa Mekah. 3. Pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. 4. Penyiksaan oleh para pemilik budak dan kafir kaum Quraisy kepada para sahabat. Tadi dari penjelasan kalian itu ada banyak sekali kesulitan-kesulitan Nabi Muhammad dalam melakukan dakwah. Tadi di video juga ada dijelasin Nabi Muhammad itu memiliki tantangan-tantangan ketika dia melakukan dakwah. Siapa yang tahu tantangan-tantangan apa aja yang Nabi Muhammad alami ketika dia berdakwah? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangan? Ayo tunjuk tangan. Saya, Bu. Nabi itu pantang menyerah. Beliau selalu tabah dalam menjalankan perintah Allah. Meskipun banyak tentangan, beliau tetap melaksanakan dakwahnya. Beliau selalu tabah dalam menjalani larangan Allah dan tidak menyerah kepada suatu kebatilan. Beliau selalu tabah dalam menghadapi musibah dan kesulitan. Selain pantang menyerah tadi, Nabi Muhammad punya sifat lain loh ketika melakukan dakwahnya. Siapa yang mau menjelaskan lagi sama kita sikap keteladanan Nabi Muhammad ketika dia berdakwah? Saya, Bu. Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu, tapi terlebih dahulu beliau melaksanakannya. Beliau bersifat halus dan lemah lembut. Beliau juga menganggap para pengikutnya sebagai sahabat. Beliau tidak pernah memaksakan kehendak dalam berdakwah dan tidak menggunakan kekerasan dalam berdakwah. Sekarang ibu minta kepada anak-anak ibu, coba diingat-ingat lagi. Apakah anak-anak ibu semuanya pernah melakukan sikap yang dimiliki oleh Nabi Muhammad? Apakah anak-anak ibu pernah melakukan sikap yang pantang menyerah, sikap yang lemah lembut, sikap yang baik, sabar, tabah? Oke, siapa yang mau menceritakan sama kita atau mengatakan sama kita semua di sini kalau dia itu pernah memiliki sikap seperti Nabi Muhammad? Ayo, siapa? Saya, Bu, pantang menyerah waktu ujian. Saya juga, Bu. Saya sabar waktu saya dimarahin mama saya di rumah, Bu. Benar sekali, itulah sikap-sikap dan keteladanan Nabi Muhammad. Kita bisa mencontoh sikap-sikap dan keteladanan Nabi Muhammad. Seperti pertama tadi, pantang menyerah. Bukan hanya dalam berdakwah, kita harus pantang menyerah. Misalnya waktu kita belajar, ataupun kita sedang melakukan sesuatu, kita harus pantang menyerah. Kemudian Nabi Muhammad itu bersikap lemah lembut dan halus. Kenapa kita harus bersikap lemah lembut dan halus? Supaya kita memiliki ketenangan dalam hati kita. Dan kalau kita bersikap lemah lembut dan halus ke semua orang, apalagi kepada orang tua kita, akan tidak timbul kemarahan-kemarahan atau perkelahian. Iya, begitulah masa awal dakwahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tadi menerima wahyu pertama di Gua Hiro ketika beliau berumur 40 tahun. Nabi Muhammad itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Kemudian banyak sekali kaum Quraisy yang menentang Nabi Muhammad. Dakwahnya Nabi Muhammad tadi kan? Dan termasuk pamannya juga siapa? Abu Lahab dan Abu Jahal. Dan sikap yang harus kita ambil dari ketabahan Nabi Muhammad ketika berdakwah itu, Nabi Muhammad pantang menyerah dan selalu bersikap lemah lembut serta sabar. Oke, dapat dipahami anak-anak ibu? Paham, Paham, Bu. Bu. Sekarang ibu minta anak-anak ibu itu buka halaman 19 dan halaman 20. Kalian kerjakan soal yang disusun dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke, silakan dikerjakan.
kalian kerjakan di rumah, kita kumpul minggu depan. Kalian pelajari lagi tentang masa awal dakwahnya Nabi Muhammad, pelajaran kita hari ini, dan pelajaran kita itu untuk minggu depan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi